Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Fantika Sali dengan NIM 484011210102. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelarutan fase dalam cairan. Kelarutan fase dalam cairan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kelarutan gas dalam cairan, kelarutan cairan dalam cairan, dan kelarutan zat padat dalam cairan. Kelarutan gas dalam cairan yaitu merupakan sediaan yang akan mengeluarkan buih bila dilarutkan dalam air. Buih ini merupakan gas karbon dioksida yang terlarut dan terdapat dalam larutan. Gejala di atas merupakan salah satu fenomena kelarutan gas dalam cairan. Kelarutan gas dalam cairan dapat diartikan konsentrasi gas yang terlarut dalam larutan pada keseimbangan dengan gas murni. Kelarutan gas dalam cairan dinyatakan dalam hukum Herni C2 op di mana C2 konsentrasi gas terlarut dalam gram per liter pelarut. Kelarutan cairan dalam cairan yaitu seringkali satu atau lebih cairan dicampurkan dalam pembuatan larutan farmasetik. Misalnya, alkohol ditambah dalam air membentuk larutan hidroalkohol, minyak menguap dengan air, minyak menguap dengan alkohol, membentuk sprit dan lain-lain. Contoh sediaan dalam bidang farmasi yaitu sirup, eliksir, parfum, dan sprit. Jika kelarutan cair dalam cairan berdasarkan hukum Raoult, maka disebut sebagai larutan ideal. Apabila larutan dianggap mendekati ideal, tekanan dalam kal per centimeter kubik diperoleh dengan menggunakan persamaan. Kelarutan zat padat dalam cairan yaitu kelarutan ideal. Kelarutan zat padat dalam larutan ideal tergantung pada temperatur titik zat padat. Larutan non-ideal, kelarutan zat padat dalam larutan non-ideal dinyatakan dalam persamaan berikut, yaitu seperti persamaan yang ada dalam PPTI tersebut. 3 kelarutan elektrolit lemah yang dipengaruhi pH, sebuah kelarutan yang homogen, yang jernih untuk mencapai keefektifan yang maksimum. Pembuatannya harus sesuai dengan pH maksimum. pH maksimum dari larutan ini bergantung dari sifat keelektrolitan dari zat terlarut. Asam titik terdisosiasi untuk mencari pH maksimum sebuah larutan jika zat terlarutnya adalah elektrolit lemah dan tidak terdisosiasi jelas, maka dapat digunakan rumus di bawah ini. Terakhir basa lemah. Untuk menentukan pH maksimum pada kelarutan basa lemah, maka dapat dilihat pada persamaan berikut. Itu adalah persamaan untuk mencari basa kelarutan lemah. Baik, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.